dipersembahkan oleh Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Mercy? Aduh, seneng banget. Iya, Wah, ini sudah kedatangan. lama ya. Udah lama ya kita ya nggak ketemu ya. Saya dulu sering banget nih ada pengajian di rumah Mbak Mercy, iya, ada dulu. berbagai kegiatan. Suka kasih beliau tausiah diundang ke rumah. beliau ini yang paling rajin bantu saya, dukung saya dalam berbagai kegiatan ya, betul ya. Insya Allah. Nah, kita lagi bicara mental health, mental illness nih. Iya. Tentu kalau kita lihat seberapa jauh ya di Indonesia ini artis-artis yang kena mental illness, karena kan dunia artis kita tahu sendiri. Lihat Robin Williams, lihat Kurt Cobain, ya. Siapa lagi, Jim Morrison, siapa lagi, Whitney Houston, banyak pemain-pemain film ya. Kemarin yang terakhir yang Korea itu, ya mereka itu akhirnya harus kemudian mengakhiri hidupnya dengan tragis bunuh diri. Itu kalau Marcel pendapatnya gimana sih? Si artisnya bisa kena mental, kan bukannya dunia artis kalau kita lihat itu udah semuanya kayaknya dapat, happy-happy aja dan ya. lain-lain. Sebetulnya tuh justru tidak semua loh, tidak semua ya. Sebetulnya seperti layaknya beberapa profesi yang lain ya. Artinya ketika orang itu dalam hidup pasti mengalami segala macam masa, sulit, senang dan macam-macam gitu ya. Kembali lagi ke manusianya kan, bagaimana dia menghandle masalah yang ada di dalam hidupnya. Hanya memang artis ini kasiannya atau tantangannya justru itu adalah positifnya atau dilihat dari luar kayaknya wah kesannya kerjaannya enak, mungkin dikenal banyak orang, syuting yang rasanya dilihatnya fun, bikin lagu, nyanyi-nyanyi gitu. Tapi kan itu semua proses kerja di balik layarnya tuh kan panjang. Public figure, artinya dia sudah menjadi milik bukan dirinya sendiri lagi, tapi jadi milik publik. Nah ini yang kadang-kala mungkin ketika lo sedih, ketika lo nggak bisa nunjukin di depan orang, nggak bisa, orang nggak terima. Orang nggak terima gitu. Kadang-kadang orang pingin melihat yang mereka pingin lihat. Kan, tapi betul. apa yang mereka alami di dalam hati dan pikirannya, kadang-kala tidak sepenuhnya mereka bisa keluarkan begitu saja. Bahkan cenderung mungkin harus ditahan. Kalau orang biasa, stres, mungkin orang nggak ada yang mungkin tidak terlalu terlihat. Ya mungkin yang tahu hanya orang sekelilingnya. Jadi dia lebih bisa jadi dirinya sendiri. Nah sementara kalau aktor, dia acting, misalnya aktris gitu ya, misalnya aktor lah, dia acting di depan kamera untuk bekerja. Tetapi di dalam kehidupannya kan mau tidak mau dia juga harus bisa berakting. Berakting bukan berarti berpura-pura untuk berbohong, tetapi memainkan untuk peran. memainkan perannya sesuai dengan tuntutan perannya, tuntutan publik, tuntutan sosial, tuntutan lain sebagainya gitu, tuntutan keluarga dan ini. Jadi dia menyimpan banyak beban menurutku. Banyak sebetulnya yang bisa membuat mereka itu mental illness ya sebetulnya. Iya, jadi justru kalau saya melihat secara psikologi, keprofesian itu cenderung punya ruang yang lebih untuk mental illness. Salah satunya itu. Nah, Mbak Marsha kan sebagai ketua Parvi juga nih ya. Jadi banyak nggak sih kalau artis-artis kita yang mengalami hal seperti itu sebetulnya? Sebenarnya sih pasti ada ya. Hanya memang makanya juga kan ya tidak hanya artis sih, tetapi kan kadangkala mental illness itu bisa membawa ke arah yang macam-macam tuh. Bisa jadi dia mungkin tidak percaya diri, melukai dirinya sendiri, atau narkoba dan lain sebagainya ya. Bahkan sampai tua berkali-kali itu yang masuk keluar kan. Sebenarnya itu again itu tidak hanya terjadi pada artis, tapi artis lagi-lagi yang terekspos. Betul. Ya, karena dia jadi artis. Kesannya artis, karena dia artis. Padahal sebenarnya bukan hanya artis, mungkin artis bisa jadi lebih sedikit kalau secara presentasi jumlahnya, tetapi karena artis tetap orang melihatnya begitu terekspos. Nah, Mbak Marsha sendiri pernah nggak sih mengalami mungkin banyak permasalahan yang membuat depresi? Gimana, bisa nggak di-share? Nah sebenarnya gini,
Kita ini kan sekarang hidup di zaman sosial media ya. Ini kan terus meningkat. Sekarang Indonesia ini menjadi negara terbesar pengguna, salah satu negara yang paling besar di Indonesia. Jadi sebetulnya itu juga pengaruh loh dimensi untuk mental illness. Kadangkala tuh orang kayaknya yang saya tahu ya dengar kata netizen A, B, C, betul. itu suka bikin jadi stres gitu misalnya. Nah mungkin kalau kebetulan ini tergantung ke pribadi masing-masing. Kalau saya pribadi, saya itu orang yang nggak terlalu peduli apa kata orang. Jadi bukan nggak peduli dalam arti yang negatif, tetapi artinya segala sesuatu tuh kalau ada kritik itu kita anggap kritik membangun. Jadi kita coba rasional aja gitu ya. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak produktif, kita nggak perlu bawa itu ke dalam pikiran kita. Yang kita harus pedulikan sebenarnya apa yang kita buat dan apa pikiran orang-orang yang memang berpengaruh dalam hidup kita. Ketika dia tidak punya pengaruh dalam hidup kita, harusnya kita juga jangan buang energi kita untuk jadi berat gitu ya, berpikir oh kita harus begini, kita harus begitu. Dan ketika ada masalah apapun itu, mungkin aku alhamdulillah termasuk orang yang punya keyakinan gitu ya hingga saat ini, segala sesuatu tuh pasti ada solusinya. Segala sesuatu kalau kita percaya, kita yakin sama yang maha kuasa nih, yang menciptakan kita, yang memberikan kita semuanya, insya Allah kita percaya sama berserah kali pasti dia akan turunkan bantuan dan tangannya gitu. Jadi aku tuh percaya itu gitu. Masih belajar. Ya memang huwallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Jadi Allah itu akan menurunkan yang namanya ketenangan buat orang-orang yang mukminin, yang beriman, yang percaya, yang yakin sama Allah. Kalau dia nggak yakin sama Allah ya nggak tenang juga. Gitu. Pandangan Mama Marsha media di Indonesia ini masih baik-baik aja ya atau gimana? Memang kalau kita bicara media ya, tentu ini korelasinya dengan yang kemarin bunuh diri nih, karena siapa yang di Korea ya? Iya, yang karena media dia ekspos sama media bahwa dia dijudge bahwa sudah narkoba dan lain-lain, sampai akhirnya dia nggak kuat kan? Betul. Gimana? Iya, itu memang bad news is a good news. Tapi ya kita hidup, we are living in this kind of world gitu. Jadi kitanya yang harus kuat mental. Menurut saya, karena balik lagi kita nggak bisa paksa orang lain sesuai yang kita mau kan sometimes gitu. Ya syukur-syukur dengan edukasi, perubahan-perubahan norma-norma pemberitaan juga bisa memikirkan lebih psikologi yang prestasi-prestasi yang lebih banyak diangkat dibanding yang hal-hal yang nggak ada gunanya, hal-hal yang sifatnya inspiratif lebih banyak diangkat, hal-hal yang sifatnya bagus memotivasi banyak orang prestasi itu lebih diangkat. Tapi kadang kan sama media nih beda-beda. Ada yang begitu seperti yang saya bilang, tapi ada juga yang kan senengnya sensasi-sensasi. Marcella Zalianti berselingkuh. Iya, kayak gitu kan seneng mereka kan. Iya, mereka seneng. Itu dianggap sensasi. Kalau Marcella marah lebih seneng lagi. Terus nanti isinya belum tentu sama. Iya benar. Kadang-kadang judul nih tagline, padahal isinya ternyata kok bukan gitu. Memang clickbait biasanya gitu kan Kak. Iya. Nah kebetulan again saya ini orangnya santai. Jadi selama kita nggak seperti yang dikatakan itu, udah aja santai aja. Gitu. Jadi ya kalau Mbak Marcella kan keluarga artis lah, dari ibunya artis. Iya udah biasa. Jadi udah biasa ngadepin Tapi makanya saya minta terakhir nih, karena waktunya juga nih ya, kita Mbak Marcella sibuk sekali. Iya Kak Marcella lanjut syuting nih abis ini Kak. Iya, saya pengen dengar apa sih nasihat buat artis muda supaya nggak kena mental kalau bahasa sekarangnya, nggak kemudian kan artis itu banyak terjebak gini ya, artis itu memerankan sesuatu yang jadi jagoan di dalam film, keluar tuh mereka seakan-akan masih jadi jagoan, padahal kan mereka bukan gitu ya. Nah inilah salah satunya yang kita lihat, belagu banget sih lu, padahal kan itu acting di filmnya gitu. Bawa keluar sehari-harinya nih ke bawah dan lain-lain. Saya tahu di Hollywood itu ya, kayak misalnya aktor-aktor sekelas kayak Al Pacino. Itu mereka itu bukan lagi di dalam stage bagaimana kita masuk ke karakter. Kita kan masih belajar gimana nih kita bisa masuk ke karakter menjadi. Nah kalau mereka udah gimana kita keluar. Karena dia terlalu masuk. Gimana kita keluar, dan itu somehow itu bisa terjadi di kehidupan kita seorang aktor. Kayak mafia beneran gitu itu bisa terjadi di luar. Jadi memang ya bagaimana kita sebetulnya self control. Sih, ya jadi kontrol diri, terus juga bagaimana the power of mind. Kekuatan pikiran kita. Itu harus, kekuatan pikiran kita tuh harus
mendominasi sebetulnya gitu. Kita nggak boleh kalah Ya, ya. dengan hal-hal lain ya, dan kita tetap harus punya faith dan pegangan hidup sih. Iya. Kan masing-masing pasti tentu punya kepercayaan. Betul. Ya, tetap kita harus punya apa yang kita percaya, apa yang kita Iya. pegang. Jadi Benar. ketika kita di dalam titik terendah ataupun di dalam titik yang tersulit, Iya. itu kita tahu bahwa pasti akan ada yang menolong kita gitu, pasti akan Iya. ada jalan gitu. Iya. Jadi kita punya keyakinan itu. Iya, Begitu. betul. Jadi ya sebetulnya itu again, apapun masalahnya, selama kita yakin, Insya Allah. insya Allah. Itulah kekuatan doa. Doa itu membuat orang yang pesimis jadi optimis, orang yang takut jadi berani. Iya. Ini nih kekuatan doa, dan kita kalau yakin ya tadi faith tadi, insya Allah. Mental illness itu kan sebetulnya was-was yang masuk, kekhawatiran yang masuk ke dalam diri kita yang berlebihan. Yang berlebihan. Yang kita out of control dari situ semuanya. Itulah yang membuat orang tuh jadi takut, jadi pesimis, jadi sedih. Dan saya kebetulan memang percaya dan selalu gitu ya, setiap ke tim kerja saya selalu gini, agak galak sih, tapi untuk sesuatu yang mungkin memang harus begitu, ada membantu untuk kita menyelesaikan segala sesuatu. Saya bilang, oh ya gini-gini nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa. Saya gitu, nggak ada yang nggak bisa. Ya. Bukannya berarti sombong, Ya. tapi itu untuk kita bisa mengupayakan Betul. diri kita untuk tidak Masuk. kalah dengan Terjebak masalah gitu gitu. Ini saya Terjebak dapat dengan- WhatsApp quotes nih. Wow, ini dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Janganlah kamu mengikuti keinginan-keinginan sia-sia, sebab sesungguhnya beruntunglah orang yang terpelihara dari hawa nafsu, keserakahan, dan amarah. Jadi ini relate banget ya sama yang kita bicarakan. Jadi jangan sampai kita itu terlalu mengejar sesuatu yang kita inginkan. Betul. Karena sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu baik buat kita. Dan hidup itu sebetulnya yang beruntung itu orang yang sedikit keinginannya. Betul sih. Iya dong. Kalau dia Semakin banyak keinginan, kita semakin gampang kecewa. Iya, gampang kecewa. Jadi memang apa yang kita inginkan sama apa yang Iya, sebetulnya iya. kita butuhkan mungkin berbeda. Mungkin berbeda. Nah, Dan ini. kita yakin, aku sih yakin bahwa mungkin Tuhan nggak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tapi Dia yang lebih tahu apa yang kita Yang kita butuhkan. butuhkan. Jadi needs and wants Dan itu yang harus pasti kita. Dia akan kasih yang kita butuhkan gitu, Iya, iya. pada waktu. Alhamdulillah. Oke lah Mbak Madu ya, terima Iya, kasih terima ya. kasih. Udah Mudah-mudahan mampir ke bermanfaat. kantor aku. Nanti kapan-kapan Dadah, aku Suzan. juga mampir ke sana Mampir ya. ya, iya main ya. Boleh, Oke. kita yang main ke sana. Sukses terus ya. Iya, makasih. Sehat-sehat. Terima Salam buat kasih. semua. Iya. Aku anterin dulu ya, Kang. ke Oke. bawahnya. Sampai ketemu lagi. Ya, Sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.